Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dokter sekalian, mungkin nanti ketemu ada ketemu dengan Dokter Novi di jam 8 tepat. Jadi harapannya sebelum jam 8 Bapak dokter punya tugas untuk hari ini bisa dilaksanakan agar tepat waktu supaya Dokter Novi masuk lagi sehingga ada terhalang dengan kegiatan-kegiatan lain. Dokter John sudah hadir kah, Dokter John? Bapak Ibu dokter yang ada di room Zoom, tolong bersuara kepada Bapak Ibu dokter yang lain yang belum masuk. Diharapkan segera masuk supaya ketemu lebih awal jalan kegiatannya supaya bisa istirahat di waktu sorenya itu lebih cepat. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi, dokter. Ya, Bu. Dokter silakan, Dok. Kalau dokter teman-teman sudah hadir, kegiatan Ya, refreshing hari ini dimulai. Silakan, Dok. Untuk doanya, Ibu, dibawakan oleh Nahla Zaima Zainuddin dari PKN Sawah. Dan untuk refleksinya nanti tolong Dokter Tiffany Konstantin. Untuk Dokter Zaima, tolong doanya. Ya, halo Pak. Oke, baiklah sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Doa selesai. Ya, terima kasih, Dok. Untuk refleksinya, untuk refleksinya tolong Dokter yang tadi sudah disebut namanya. Baik, mari kita mulai refleksi. Iya, Dok. Silakan, Dok. Izin, Dok, untuk teman-teman yang lain tolong videonya dibuka ya supaya kelihatan. Ini mau kadang-kadang Bapak Ibu dokter tidak membuka video sehingga pada saat pemotretan itu ada yang terlihat wajahnya. Ibu langsung dimulai saja, Kak, Ibu, refleksinya. Dimulai aja, Dok. Oh iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Untuk Dokter Tiffany, tolong dimulai saja, Dok. Untuk garis-garis besarnya saja, Dok. Oh ya, baik, kegiatannya dapat dimulai hari ini untuk pembawaan materi. Baik, untuk refleksi kemarin telah dibahas teori tentang nifas dan pelayanan neonatal esensial, dan tentang ibu hamil. Untuk hari ini akan dibahas tentang teori-teori berikutnya. Halo, Dokter Tiffany. Dok, kedengaran Kak, Dok? Iya. Baik, mari kita mulai refleksinya. Ya, Dok. Jadi materi kemarin kita sudah membahas tentang pelayanan neonatus, di mana dibahas tentang kegawat daruratan neonatus dan tahap-tahap yang harus dilakukan, seperti pada neonatus yang mengalami kejang, kemudian neonatus yang mengalami hipoglikemi dan masalah-masalah yang terkait. Kemudian kemarin juga telah dibahas tentang masalah pada ibu hamil seperti anemia, dan juga pada masa nifas salah satunya seperti metritis. Untuk hari ini akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang tata laksana lebih lanjut, seperti tentang diare dan juga tentang konseling KB dan materi yang terkait lainnya. Sekian, terima kasih. Dapat dilanjutkan materi. Ya, terima kasih, Dok, untuk refleksinya. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator, atau ada teman-teman yang mau menambahkan untuk refleksinya. Halo, ada teman-teman yang mau menambahkan?
Ibu kalau kira-kira sih nggak ada lagi Ibu, katong lanjutkan ke moderator Ibu untuk pandu acara Ibu. Terima kasih. Ya, Dr. John, terima kasih. Sedikit mengutip, kalau kemarin menurut Ibu Ona itu yang biasanya Bapak Ibu dokter lakukan di pagi hari ini selain meresume kegiatan kemarin, kemudian doa, ada yang lain lagi Seng Dok? Halo. Halo ya. Yang kemarin Ibu. Ibu Ona dari Bapelkes ada kasih materi. Kayak yang Untuk harus dibuat yel-yel atau dibuat ada Ibu. penyegaran di pagi hari ya, Dok? Iya Ibu, ada Ibu. Ya, Dok. Untuk yel-yelnya kemarin saya tunjuk di dokter ini Ibu, cuman kayaknya dia belum masuk ya. Mungkin dibantu oleh dokter yang lain boleh. Nanti kalau gilirannya dokter dokter ini yang sekarang itu nanti dikasih kembali ke dokter yang kemarin karena belum dilakukan hari ini. Ibu, mohon maaf, beta cuma sampaikan di dokter itu saja kemarin Ibu. Karena kemarin waktu chatting di grup sehingga ada yang mau balas Ibu. Terima kasih Bu. Iya, Dok. Apa namanya kalau memang sing ada lagi dokter berarti ketong menunggu sementara ketong menunggu dokter Novi untuk masuk bergabung dengan ketong di room Zoom. Kayaknya dokter Novi lagi persiapan materi. Untuk dokter anak, dokter Eda itu dijadwalkan untuk besok pagi, di Jumat pagi, karena hari ini beliau dalam perjalanan. Bapak Ibu mohon bersabar ya Dok ya, Dokter John. Untuk Iya Ibu. teman-teman lain yang belum bergabung, disilakan bergabung. Supaya jangan tertunda kayak kemarin kan, kalau minimal 50% dari jumlah peserta. Kan ada dua apa namanya, ada dua Dua grup kelas, ya Bu. harusnya dua angkatan. Harus sama-sama di sini sebanyak 54 peserta. Ternyata yang hadir untuk setiap hari ini cuma sekitar 33, paling tinggi tuh 33, 34. Mungkin tugas dari Dr. John sebagai ketua kelas bisa mengabsen manual hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir, kemarin siapa-siapa saja yang sudah hadir, supaya kan jadi bahan masukan untuk ketong panitia. Artinya kalau dari kehadirannya saja sudah seperti itu. Bagaimana nanti pada saat nanti tatap muka ini cuma online. Iya Ibu. Iya. Untuk Kadang hari kalau ini ini Ibu. persyaratan itu, mohon maaf, sertifikatnya juga nanti tertunda gitu. Iya Ibu. Ya Dok. Mulai hari ini nanti saya absen manual Ibu. Siap Dok. Terus Nanti di Japri saja Dok. Di Japri ya, supaya ketemu juga tahu ya. tapi sebagian puskesmas Ibu sudah ada yang koordinasi langsung karena mereka memang sering ada jaringan di tempat tugas Ibu. Nah itu Iya, Bu. contohnya ya Dok. Makasih. Contohnya seperti Aro. Aro itu hari pertama, hari kedua itu mungkin dokternya ada akreditasi atau ada apa, terus diminta izin untuk harus keluar dan digantikan oleh peserta yang lain. Nah, sudah ketong ganti dengan peserta yang lain, ternyata peserta itu ada masalah lagi, terus keluar lagi. Untuk sementara mau dicari lagi peserta yang lain. Sedangkan kasihan, hari pertama, hari kedua, ini hari keempat ya Dok ya? Hari keempat ya Dok? Iya Ibu. Ya, hari keempat ini itu materinya luar biasa, sangat itu materi yang sudah diberikan oleh pakar-pakar dokter-dokter ahli yang sudah berikan pada Bapak Ibu dokter sekalian, dan materinya sangat bermanfaat. Nah sekarang kalau cuma masuk untuk hari ini, contohnya kalau masuk untuk besok dan lusa, itu materi yang ada mengkali tinggal 1-2, sedangkan yang kemarin babak belur yang dokter dong dapat materi satu hari itu bisa sampai 5 materi. Ini sangat disayangkan nanti kalau di pelayanan seperti apa gitu. Ini sebenarnya modal yang paling besar untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengantongi materi-materi yang diberikan oleh pakar-pakar
objin, pakar anak, ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita sedikit memberikan masukan saja. Kita terserah kembali lagi ke nanti Bapak Ibu dokter sekalian pada saat nanti kita lakukan tatap muka. Kalau tatap muka materi ini akan sengaja lah dok. Nanti fullnya di praktek terkait dengan USG. Nah kalau USG untuk beberapa dokter yang belum ikut, tiba-tiba nanti ikut di pertemuan tatap muka itu nanti seperti apa gitu. Karena memang dasarnya tidak ada. Yang materi yang diberikan oleh dokter Iren terkait dengan USG dengan dokter Novi itu nanti blame malah. Mudah-mudahan sudah karena sudah punya USG di puskesmas masing-masing, sudah melakukan penggunaan USG itu. Dan cara pasien datang ANC lalu para dokter sudah melakukan pemeriksaan dengan USG tersebut. Mungkin itu ya Dokter John ya himbauannya untuk teman-teman yang belum hadir ya dok ya. Diusahakan Iya, hadir Bu. supaya ya, tepat waktu supaya materi ini terbagi habis buat Bapak Ibu sekalian. Ini paling beruntung angkatan ini dok. Angkatan 212 ini paling beruntung tahun ini. Karena semua dokter ahli itu babak belur dengan materi. Kalau angkatan 2 tahun kemarin dan tahun kemarin itu materinya tidak sebanyak ini. Materi terlalu individu terkait dengan USG saja. Ini nanti belum lagi ada dari dokter penyakit dalam. Iya, Yang Ibu. kemarin Dr. Novi bilang ada materi sebanyak 100 sekian materi. Ya dok ya, itu saja Ya, dok Ibu. nanti ya Izin, ya. Bu. Usul, Ibu. Ya, dok. Siap. Izin, Bu. Ibu izin Ibu usul kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan begitu lagi, Bu. Misalnya dari provinsi bisa usulkan ke kementerian kah? Boleh katong jangan zoom lah Ibu, karena kalau begini kayaknya kurang maksimal katong bisa serap dia Memang pun. dokter. Iya Memang dok. Ibu, Ketong karena sangat sebagi lagi ya, ketong kayak di sangat tidak setuju. kan Iya, semua ketong sangat puskesmas tidak setuju Ibu. terkait dengan jaringan. Kalau ketong bikin begini tidak efektif, dok. Iya Ibu, materi banyak-banyak begini katong sing bisa Iya, serap. iya dok. Iya, terima kasih Dokter John itu sebagai bahan masukan untuk ketong. Insya Allah nanti ke depan ketong akan lakukan yang tatap muka. Dengan ada yang zoom kayak begini lah. Supaya betul-betul Bapak Ibu dokter itu menerima dengan baik, memahami dengan baik materi-materi yang diberikan. Mungkin itu dok ya, sementara kita menunggu dokter Novi masuk ke link Zoom ini dok. Makasih dok. Makasih Ibu. Selamat pagi teman-teman dokter. Mohon dok kalau buat namanya tolong ditambahin untuk PKM mana biar kita bisa absen manualnya bisa kita tambahin nanti dok. Dia dari puskesmas mana. Terima kasih. Izin Bapak Ibu dokter. Ini Dokter Novi baru selesai seksio, jadi beliau minta Bapak Ibu sekalian menunggu barang 20 menit begitu dokter masuk di room Zoom. Dokter John, terima kasih ya, mohon maaf. Iya Ibu, terima kasih Bu. Teman-teman nanti tolong lihat di grup angkatan. Nanti katong yel-yel dulu yang dipimpin oleh Dokter Wis sebelum pemateri mulai. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Teman-teman, sebelum kita mulai materi, nanti katong bikin. Halo. Halo dok. Halo teman-teman. Iya dok. Ya teman-teman, dengar semua ya. Tolong yang Dengar voice dokter. tolong voice note-nya yang masih
tolong dimatikan dulu supaya kita refleksi untuk ini, untuk apa? Yel-yel. Tadi beta kirim di grup besar untuk kata-kata yel-yelnya. Tolong teman-teman lihat dulu. Halo. Halo teman-teman, biar lebih semangat nanti materinya. Nanti beta pandu ya. Nanti kalau beta bilang pagi, kelompok 1, nanti kelompok 1 yang jawab semangat. Terus nanti beta pandu lagi kelompok 2, nanti kelompok 2 yang bilang semangat. Terus nanti beta lagi yang bilang moto kita apa. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 bilang tancap terus, gaspol. Terus langsung sama-sama bum bum tak, bum bum hu, bum bum tak, bum bum hu. Bisa ya teman-teman ya? Halo. Bisa, dokter. Bisa dong. Bisa katong Bisa coba dong. dong satu kali. Iya, dokter, bisa, dok. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Pagi. Kelompok 1. Semangat. Semangat. Kelompok 2. Semangat. Semangat. Moto kita. Tancap terus, Terus gaspol. Gaspol. Bum bum tak. Bum bum ho. Bum bum tak. Bum bum tak. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kita ulang satu kali lagi ya teman-teman, biar serius ya. Biar jangan terlalu pusing dengan materi-materi nih. Ya beta mulai ya, beta pandu ya. Pagi. Kelompok 1. Semangat. Semangat. Kelompok 2. Semangat. Semangat. Tancap terus. Tancap terus gaspol. Bum bum tak. Bum ho. Bum bum tak. Bum bum ho. Terima kasih ya teman-teman. Nanti kita menemukan materi. Kita mute dulu untuk voice note-nya. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, dokter. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, dok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian dan minta maaf atas tertunda waktunya kita bertemu dengan Dr. Novi karena Dr. Novi baru selesai ada pekerjaan yang tak bisa ditunda hingga beliau baru mau masuk bersama-sama dengan ketong di room Zoom ini. Dr. Novi, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin untuk tidak membuang waktu, beta langsung saja menyerahkan layar dan waktu untuk Dr. Novi memulai materi di pagi hari ini. Harapannya Bapak Ibu sekalian, mohon mikrofonnya dimatikan, layarnya dibuka. Nanti jangan lupa dengan backgroundnya harus tetap ada. Terima kasih, disilakan dok. Iya, Bu. Ya, pagi ini, memang kalau pagi itu susah ya, nyari jadwal. Rencananya hari ini nggak ada operasi, terus tiba-tiba operasi. Pagi ini saya bawakan tentang triple eliminasi dan TB serta jantung, biar besok tinggal KB. Ya. Besok masih ada hari kan, Bu Nur? Masih dok. Ininya udah kelihatan belum sih? Belum kelihatan ya? Belum, dokter.
Oh. Oke. Nah, kalau ini sudah ya? Sudah, dokter. Sudah, Dok. Ya, jadi triple eliminasi ya. Triple eliminasi itu eliminasi terhadap, jadi kalau saya itu sering dapat ya di mana namanya di puskesmas, kalau pasien datang bawa buku ANC-nya itu, mereka periksa triple eliminasinya, HIV, sifilis, hepatitis, tapi kadang-kadang mereka nggak isi lagi form hasil pemeriksaan itu ke dalam dia punya kolom, apa cuma berupa itu aja, lembaran yang dari lab gitu, apa karena nggak tahu isinya di mana atau bagaimana gitu ya. Jadi triple eliminasi ini adalah eliminasi terhadap triple-nya itu HIV, sifilis, dan hepatitis B, yaitu karena hampir 92% anak yang terinfeksi HIV pada anak ya. Kalau pada anak-anak itu 92% itu karena tertular dari ibunya ya. Dan kalau kita lihat prevalensi HIV, sifilis, dan hepatitis ini lebih menular itu pada hepatitis karena penularannya itu sekitar 2,5% dan resiko penularan dari ibu ke anak itu adalah lebih dari 90%. Kalau HIV itu prevalensi pada ibu hamil itu 0,3%. Jadi jumlah hepatitis di kita ini lumayan banyak, sekitar 2,5%, HIV 0,3 dan sifilis 1,7. Sedangkan resiko penularannya juga lebih tinggi pada hepatitis karena hampir 90% itu bayi dengan ibu yang dengan hepatitis itu resiko kemungkinan tertularnya itu besar ya. Kalau HIV atau apa namanya sifilis tuh nomor 2 besar ya, 69-80%. Kalau HIV ternyata kalau kita bisa menekan viral load-nya kita tekan dan CD4-nya kita naikkan, itu penularan ke ibu itu bisa dicegah karena cuma sekitar 5-45% tergantung dari kadar CD4 dan viral load-nya. Terus bagaimana pencegahan intervensi sederhana dan efektif untuk mencegah penularan HIV triple eliminasi ini, pencegahan HIV, sifilis, dan hepatitis ibu dan bayi, yaitu pertama adalah mencegah infeksi, yang kedua adalah pencegahan. Jadi kalau HIV, sifilis diobati dulu. Terus yang berikutnya ketiga adalah screening antenatal. Jadi kita lakukan screening sedini mungkin. Pertama kali kita bertemu dengan pasien itu bisa kita langsung lakukan screening terhadap HIV, sifilis, dan hepatitis B ini. Jadi begitu dia datang trimester 1, ya langsung periksa di trimester 1. Kalau dia datang baru trimester 2, langsung diperiksa ya. Fungsinya adalah untuk mencegah tadi penularan dari ibu ke bayi. Terus yang berikutnya dilakukan pengobatan dan vaksinasi. Slide. Ini triple eliminasi itu targetnya adalah pengurangan jumlah kasus infeksi baru pada bayi baru lahir. Ya, jadi triple eliminasi itu untuk mencegah dari ibu ke bayinya saja gitu. Kalau infeksi baru bapak-bapak, ibu-ibu yang udah dewasa ya bukan bagian dari sini lah ya. Karena nggak mungkin kasus HIV terus sifilis dan hepatitis itu 0, itu nggak mungkin. Tapi paling nggak harusnya kalau untuk penularan dari ibu ke bayi itu kita targetnya adalah 0 gitu. Ya, targetnya adalah 0. Tapi 0 itu cuma untuk yang dari ibu ke bayinya. Dan tolak ukurnya adalah kurang dari 50 kasus anak terinfeksi per 100.000 kelahiran hidup. Itu target dari triple eliminasi. Mudah-mudahan 0 gitu ya. Tapi untuk saat ini target kita adalah kurang dari 50 kasus terinfeksi. Gimana untuk deteksi yang paripurna? Deteksi paripurna itu adalah bisa kita lakukan bila deteksi pada awal kehamilan. Pada awal-awal kehamilan itu dalam pelayanan
antenatal itu kita sudah lakukan pemeriksaan ya. Pada pemeriksaan darah sedikitnya 1 kali pada masa kehamilan. Tapi kalau misalnya dia datang trimester 1 negatif pada akhir trimester, kalau misalnya bisa ya dilakukan lagi deteksinya. Untuk HIV ya, itu metode untuk deteksinya itu dengan pakai PCR DNA. Jadi harusnya kalau misalnya nanti ya, kalau kita di puskesmas kan pakai ini aja ya, regen ya, rapid gitu. Tapi sebagusnya itu pakai PCR. Tapi kalau pakai rapid aja, begitu rapidnya 3 metodenya positif, itu kita bisa menganggap bahwa dia positif HIV. Ya, kalau sifilis itu juga pakai titer regen plasma bayi dibandingkan dengan ibu. Terus HBV atau hepatitis B itu yang diperiksa adalah HBsAg-nya. Terus usia bayi itu kalau mau kita periksa, yaitu usia bayi setelah 6 minggu baru kita periksa. Ya, kalau misalnya dia terinfeksi positif, berarti menunjukkan bahwa dia memang positif. Tapi karena kalau misalnya kurang dari 6 minggu, kalau bisa baru lahir atau baru 1 minggu, kita periksa bisa saja dia positif palsu karena masih ada darah ibu yang bercampur ke bayinya. Tapi kalau untuk bayi, untuk memastikan bahwa dia positif apa enggak, itu dengan apa namanya, dengan periksa setelah 6 minggu. Kalau sifilis, periksanya setelah periksa pada 3 bulan, sama HBsAg itu periksa lebih dari 9 bulan atau 1 tahun ya. Ini triple eliminasi di buku KIA. Kalau kita lihat yang bagian paling depan itu tuh kan, ini tuh PPIA itu pencegahan penularan ibu dan anak gitu. Jadi 3 kolom itu ya HIV, sifilis, HBsAg gitu. Jadi positif, misalnya positif garing, negatif kayak gitu ya. Terus pada di kolom yang ini, yang pada pemeriksaan trimester 1, itu juga ada PPIA, H itu HIV, S itu sifilis, dan hepatitis B. Terus bagaimana cara tadi pencegahannya? Tadi kan deteksi ini ya, dengan tes HIV, tes sifilis, dan tes hepatitis B. Kalau misalnya HIV-nya tesnya positif, yang dilakukan ke ibu yaitu pemberian ARV sedini mungkin ya, 1 tablet setiap 24 jam seumur hidup. Kalau pada tes sifilis kita dapatkan sifilisnya positif, maka diberikan benzatin penisilin ya 2,4 juta unit, bisa boka-boki. Terus ada kalau untuk hepatitis, kadang-kadang di puskesmas kan suka dirujuk tuh ke dokter kandungan. Sebetulnya kita untuk pemberian antivirus untuk hepatitis tuh nggak kayak sifilis sama HIV, tanpa memandang berapa titernya pun langsung diberikan obatnya. Kalau hepatitis enggak, hepatitis pemberian antivirusnya itu tergantung dari kadar virusnya gitu ya. Terus kalau ibunya hepatitis, anaknya dilakukan apa? Bayi baru lahir pada ibu dengan hepatitis akan diberikan antiretrovirus profilaksis, terus kemudian akan di PCR setelah usia 6 minggu, terus akan diberikan obat potrimoxazol profilaksis, kemudian diberikan ASI atau PASI eksklusif. Tapi tidak boleh di mix ya. Jadi kalau ASI aja eksklusif. Jadi nggak boleh pakai mix gitu. Kalau dia mau pakai susu bantu, ya udah susu bantu aja, nggak boleh ASI susu bantu, ASI susu bantu, karena katanya kalau di apa namanya di bolak-balik itu pakai ASI, pakai makanan tambahan juga, atau pakai susu bantu yang orang bilang, itu nanti mukosa ususnya itu cepat luka. Jadi kalau luka dia lebih gampang untuk terinfeksi
HIV gitu ya. Jadi kalau mau ASI aja. Terus untuk kalau sifilis, kalau ibunya sifilis maka pas bayi baru lahirnya anaknya juga akan diobati dengan benzathine penicillin itu 50.000 international unit per kilogram berat badan IM itu sebelum pulang ya. Terus kalau pada hepatitis B anak yang baru lahir itu akan diberikan HBO dan HBIG kurang dari 24 jam. Kan kalau misalnya bayinya cuma hepatitis aja, berarti kan cuma kasihnya HBO aja. Tapi kalau dia mamanya hepatitis positif, berarti ditambahkan dengan HBIG. Ya, pemberiannya itu dianjurkan kurang dari 24 jam. Lebih bagus lagi kalau kurang dari 12 jam. HIV, apa itu HIV? HIV adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah virus yang menyerang dan melemahkan sistem pertahanan tubuh untuk melawan infeksi sehingga tubuh mudah tertular berbagai penyakit ya. Kalau udah stadium lanjutnya kita sebut dengan AIDS. AIDS itu adalah sekumpulan gejala penyakit-penyakit yang disebabkan oleh HIV itu akibat dari penurunan imun tubuh itu kita sebut dengan AIDS ya. Jadi karena seseorang yang menderita HIV itu dia nggak langsung AIDS, dia bisa seperti orang biasa tanpa ada keluhan dan segala macam dan muncul AIDS-nya itu kalau tidak diobati itu tergantung dari daya tahan tubuh orang masing-masing. Ada yang 5 tahun udah masuk ke stadium AIDS, ada yang sampai 10-15 tahun gitu ya. Tapi kalau dia diobati ya dia mungkin nggak, dia bisa hidup secara normal. Ini perjalanannya kalau kita lihat ada 3 fase alami waktu terinfeksi HIV. Yang pertama adalah fase window period, itu di mana tidak ada gejala sama sekali. Dan pada masa ini pun kalau kita periksa HIV-nya ya itu masih negatif gitu ya. Pada masa ini juga dia masih kadarnya virusnya terlalu rendah ya dan itu bisa terjadi sampai sekitar 3-4 bulan. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang habis kontak dengan orang dengan HIV itu ya jangan langsung diperiksa. Biasanya dia akan masuk window period dulu. Nanti boleh diperiksa tapi nanti di 4 bulan kemudian atau 5 bulan tuh diperiksa lagi biasanya untuk mengetahui apakah terinfeksi apa tidak karena adanya window period ini. Terus kemudian ada fase laten, ini fase yang lama sekali bisa sampai 5-10 tahun ya. Itu ada fase laten ini ya. Kadar HIV RNA itu dalam darahnya rendah sedangkan CD4 itu masih tinggi. Tapi pada pasien dengan fase 3 atau fase AIDS atau terminal itu dia berbalik. Virusnya yang tinggi sekali sedangkan CD4-nya itu rendah ya. CD4-nya rendah. Jadi kalau untuk orang yang mau lahiran normal itu ada syarat dia punya kadar CD4 harus berapa dan viral loadnya harus berapa ya. Jadi tadi ini kalau stadium klinis kalau menurut WHO ada 3, ada asimptomatik, sakit ringan, sedang dan severe disease ya. Severe disease ini yang disebut dengan AIDS. Kalau stadium 1 di asimptomatik tidak ada gejala ya. Atau ada limfadenopati yang persisten aja. Kalau stadium 2 itu berat badannya mulai kurang ya, lebih dari 5-10%, terus ada prurigo, ada herpes zoster, mungkin ya seperti itulah yang masih ringan. Kalau yang stadium 4 yang sifilis tuh mulai ada limfoma Kaposi ya, invasive cervical cancer. Jadi kalau daya tahan tubuh kita lemah, makanya pada pasien-pasien dengan
pasien-pasien HIV itu kan ada yang tubuh rendah, bisa saja terjadi CA cervix tuh bisa ya, apalagi TB paling sering kan TB ya, karena itu akibat daya tahan tubuh yang rendah. Ini resiko penularan HIV dari ibu ke bayi itu apabila terjadi kalau misalnya kadar HIV pada ibu itu tuh tinggi gitu ya, kadarnya tinggi, terus sedangkan viral load-nya tinggi, sedangkan CD4-nya rendah, kurang dari 350, itu biasanya beresiko. Atau pada ibu status gizi ibu jelek, atau pada saat menyusui ada puting lecet, mastitis, abses, itu bisa kemungkinan resiko ke ibunya ke bayinya langsung cepat kalau pada ada faktor itu. Sedangkan untuk bayi resiko dia tertular dari ibunya yaitu kalau usianya masih prematur, itu resiko terkenanya itu lebih tinggi karena akibat sistem imunnya yang masih rendah. Terus bisa penularan dari ASI ya pada saat menyusui, terutama kalau putingnya lecet atau ada putingnya lecet, atau pada bayi juga luka di mulutnya ya. Yang terakhir adalah faktor tindakan obstetrik pada saat melahirkan. Jadi kalau kita itu melahirkan jangan sampai ada KPD, karena kalau KPD lebih dari 4 jam itu akan berisiko menularkan dari ibu dan bayi. Atau lakukan episiotomi, vakum ya, itu juga lebih besar. Jadi kalau ditanya lebih bagus lahir per vaginam atau per vaginam atau SC, memang untuk resiko penularan dengan seksio itu lebih cepat, karena seksio itu kan bayi itu nggak perlu proses yang lama, tidak perlu terkena darah ibunya gitu ya, karena darah ibu yang di vagina dan segala macam, karena begitu perutnya kita potong langsung bayinya kita angkat. Tapi itu untuk yang belum diterapi, karena kalau belum diterapi biasanya dianjurkan untuk dilakukan seksio sesaria. Tapi kalau dia udah diterapi, CD4-nya tinggi, viral load-nya kurang dari 1000, ya dia boleh aja lahir secara normal ya. Strategi diagnosisnya itu pertama, kalau pada pasien-pasien itu kita lakukan, kalau dia bersedia di tes HIV, lakukan tes. Terus kemudian kalau reaktif, itu reaktifnya harus kemudian lanjut dengan tes antibodi. Kalau misalnya reaktif ya, 3 kali reaktif yang kita bilang, kalau 1, 2, 3-nya reaktif berarti HIV-nya positif. Tapi kalau misalnya satunya positif gitu, terus 2-nya negatif, bisa saja intermediate. Biasanya nanti disuruh periksa lagi ya. Nih, kalau hasil positif itu bila 1, 2, 3-nya reaktif. Kalau hasil negatif, kalau hasil satunya non reaktif, terus kan kalau satu reaktif, 2, 3 kan nggak diperiksa lagi kan. Bila hasil A1 reaktif, tapi pada pengulangan A1 dan A2-nya non reaktif. Hasil intermediate bila 2 hasil tes reaktif. Jadi kalau 2 hasil tes reaktif itu kita bilang intermediate. Kalau satu aja reaktif ya, satu reaktif tapi dia beresiko, punya pasangan yang beresiko, itu juga kita masukkan ke dalam intermediate. Tapi kalau satu reaktif terus 2-nya non reaktif, itu berarti dia tetap negatif, tapi dia harus diulang lagi ya. Tindak lanjut pada yang hasilnya positif. Kalau hasilnya positif, rujuk ke tempat pengobatan HIV. Kalau dia hasilnya negatif, itu bila hasil negatif dan beresiko, itu dianjurkan ulang lagi pemeriksaan pada 3, 6, sampai 12 bulan dari pemeriksaan pertama. Karena kita tahu tadi kan ada window periode. Terus yang berikutnya, bila hasilnya negatif dan tidak beresiko, ya dianjurkan hidup sehat. Untuk tindak lanjut hasil dari intermediate, berarti tesnya perlu diulang lagi dengan spesimen yang baru,
minimum itu 2 minggu dari pemeriksaan pertama ya. Terus kalau hasilnya itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Ini pemberian ARV pada ibu hamil. Ibu hamil begitu HIV-nya reaktif tanpa memandang umur kehamilan, jumlah CD4 dan stadium klinis, itu langsung diberikan obat-obat ARV ya. Terus tapi kita harus konseling, makanya pada HIV itu harus ada konselingnya ya. Terus infeksi opportunitis diobati dulu sampai stabil, kira-kira setelah 2 minggu sampai 2 bulan pengobatan. Profilaksisnya itu bisa diberikan cotrimoxazole, itu diberikan pada stadium tadi yang 2, 3, 4. Kalau stadium 1 yang masih, kan kadang-kadang stadium 1 bisa saja dia tidak ada gejala gitu ya. HIV dengan TB itu pemberian obat TB dulu sampai kondisinya memungkinkan, baru dilanjutkan dengan pemberian ARV. Jadi sebelum pemberian ARV bisa diberikan kalau pada pasien dengan ada infeksi opportunitis, berarti pemberian dulu obat-obatannya sampai stabil, baru kita berikan obat ARV. Ya. Syarat pemberian ARV pada ibu hamil itu dia harus sadar, siap, adherence, disiplin, aktif, dan rajin. Yes, siap itu siap menerima ARV, mengetahui benar efek ARV terhadap infeksi HIV ya. Terus dia patuh minum obat karena nggak boleh putus-putus obat tuh nggak boleh. Terus disiplin dan rajin kontrol ke dokter, aktif menanyakan diskusi, rajin memeriksakan diri jika timbul keluhan. Jadi pemakaian ARV itu diketahui diberikan begitu HIV positif tanpa memandang tadi CD4-nya. Ya. Jadi dia harus temukan begitu dites, tesnya HIV, langsung diobati ya, tanpa memandang usia kehamilan, jumlah CD4, stadium klinis, semua tanpa memandang langsung diberikan. Nih, temukan, obati, dan pertahankan. Semua ibu hamil dengan HIV harus diberikan ARV ya, tanpa harus menunggu pemeriksaan jumlah CD4. ARV pada ibu hamil itu yang bisa diberikan ya, rekomendasikan obat itu orang dengan HIV itu segera terapi ARV. Udah datang pada masa persalinan dan belum mendapatkan terapi ARV, lakukan tes. Bila hasil reaktif, berikan langsung ARV-nya. Ya, ini obat-obatan yang direkomendasikan. Biasanya kalau di Ambon ini puskesmas mana sih? Kadang-kadang kalau yang saya tahu di Waihong ya. Jadi kalau begitu positif nggak semua obat, semua puskesmas punya kan. Biasanya dirujuk, kalau nggak ke Haulusi mungkin ke Waihong ya. Nah, ini adalah terapi-terapinya, yaitu ada ODA hamil dengan hepatitis B yang memerlukan terapi, terus ODA dengan tuberkulosis ya. Kalau tadi tuberkulosis itu kalau obat anti tuberkulosisnya sudah diberikan, maka dilanjutkan dengan ARV-nya. Untuk yang tadi, yang dengan tuberkulosis itu pemberiannya itu tadi TDF ya, tenofovir, terus bisa tambah dengan lamivudin sama efavirenz. Slide. Nih, efek samping dan kontraindikasi ARV ada juga. Yang pertama yaitu untuk sidofudin ya, itu dia nggak boleh diberikan pada anemia ya, itu efek sampingnya itu bisa menyebabkan anemia, mual, sakit kepala, migrain, insomnia. Kontraindikasi pada HB yang kurang dari 7. Kalau MVP itu dia bersifat hepatotoksik ya, dapat menyebabkan ruam-ruam pada kulit.
Jadi kontraindikasi diberikan pada golongan yang alergi terhadap benzodiazepin dan orang-orang yang mempunyai disfungsi hati, kelainan. Kalau TDF itu dia dapat menyebabkan nekrotoksik, jadi tidak bisa diberikan untuk orang yang dengan kelainan ginjal. Lama terapi, kalau kita lihat sampai terapinya aman itu sampai 1 sampai 6 bulan ya, sampai 1 tahun itu. Setelah 1 tahun kita akan lihat bahwa kadar dia punya virulensnya itu akan menurun dan dia harus diberikan obat setiap hari ya. Jadi 1 sampai 6 bulan begitu kita berikan itu kadarnya langsung turun. Jadi akan dipertahankan terus setelah 6 bulan kalau minum obatnya ini apa namanya teratur. Terus perencanaan persalinan. Perencanaan persalinan ini adalah bisa per vaginam dan bisa juga seksio cesaria. Persalinan untuk ibu dengan HIV itu sebaiknya baik maupun per vaginam atau SC dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan yang mampu tanpa memerlukan alat pelindung khusus ya. Jadi di mana aja bisa, tapi ya harus bukan tanpa pelindung khusus enggak, cuma misalnya kita harus lindungi wajah kita, misalnya pakai face shield, pakai sarung tangan yang panjang, pakai boots, jangan sampai terus pakai apron gitu ya, biar kita nggak terkena dari darah atau ketuban dari pasien ya. Kalau per vaginam itu keuntungannya mudah dilakukan ya, biayanya rendah, tapi kerugiannya risiko penularan lebih banyak ke bayinya sekitar 10-20%, tapi kecuali pada ibu yang telah minum ARV secara teratur lebih dari 6 bulan atau diketahui kadar viral loadnya itu kurang dari 1000 ya. Untuk seksio itu angka keuntungannya penularan pada bayi itu cuma sekitar 2-4%, apalagi pada bayi yang belum ketuban pecah. Jadi kalau ketuban belum pecah itu malah resikonya itu lebih sedikit lagi. Tapi kalau ketubannya udah pecah, mungkin baru di SC ya tetap aja kemungkinan beresiko sudah terinfeksinya itu agak lebih besar ya, dapat mengurangi resiko penularan 50-60%, harus dilakukan terencana pada minggu ke-38 tanpa menunggu ibunya mulus-mulus dulu ya. Kerugian itu lama perawatan pada ibu itu jadi lebih lama, terus biaya yang lebih mahal kalau seksio ya, terus resiko komplikasi selama operasi. Nih, kontrasepsi pada ibu hamil dengan HIV, untuk kontrasepsi bisa dipakai apa aja gitu ya. Kontrasepsi itu tergantung pada pilihan bersama pasangan, bisa pakai pil, IUD, pakai injeksi, itu semua bisa pada ibu hamil. Tapi kalau pakai yang itu ya, pakai pil, pakai suntik ya, implan, IUD, dia tidak akan mencegah penularan. Untuk mencegah penularan adalah menggunakan kondom. Hanya kondom yang bisa untuk mencegah penularan, infeksi menular seksual. Tapi kalau mau pakai kontrasepsi yang lain itu boleh, pakai pil boleh, pakai implan boleh gitu ya. Tapi untuk mencegah tetap dia harus pakai kondom dan dianjurkan obat alat kontrasepsi yang digunakan adalah kontrasepsi yang jangka panjang. Seperti jangka panjang itu adalah implan atau IUD ya. Jadi kalau rujukan pada ibu hamil dengan HIV, begitu HIV-nya reaktif, kemudian dilakukan rujukan. Pasien HIV dengan AIDS atau sudah ada komplikasi, ya kita rujuk. Kalau misalnya pengobatan setelah terdiagnosis itu yang kita nilai adalah virologinya, terus keadaan imunologis dan stadium klinik. Kemudian kita akan pantau
pada minggu 2, 4, 8, 12, dan 24 sejak terapi ARV. Ya, untuk pemantauan imunologis itu pemeriksaannya CD4 per 6 bulan sekali atau ada indikasi klinis. Kalau untuk menilai stadium klinis itu kita nilai pada minggu kedua, 4, 8, 12 ya, dan 24. Nih, manifestasi klinis. Ini tadi sifilis, ini sifilis ya. Sifilis itu ada stadium dini dan stadium lanjut. Kalau stadium dini itu dibagi lagi jadi dini primer, sekunder, dan laten dini. Kalau misalnya yang sifilis lanjut itu ada laten lanjut, tersier, sifilis baru sifilis kardiovaskuler, dan neurosifilis. Kalau sudah mengenai sistem saraf ya, sifilis itu keluhannya kalau neurosifilis itu kalau primer itu baru berupa kayak ulkus durum, tukak ya, tukak yang soliter, tidak nyeri, batasnya tegas, ada limfodenopati, biasanya akan sembuh sendiri 2-8 minggu. Kalau yang sekunder itu ada bercak-bercak polimorfik biasanya di tangan, jadi tangannya tuh warna kayak merah-merah gitu, telapak tangan dan telapak kaki. Ada lesi kulit, terus kadang-kadang bisa alopecia, meningitis ya, itu juga akan sembuh sendiri dalam 1-6 bulan. Terus laten dini biasanya asimptomatik, itu dimulai ketika sifilis primer dan sekundernya mulai menghilang, itu biasanya waktunya kurang dari 1 tahun. Kalau lanjut itu lebih dari 1 tahun. Nah, yang tersier ya, mulai ada destruksi jaringan di organ atau lokasi yang terinfeksi. Nih, ini pada sifilis sekunder ya. Sifilis sekunder contohnya ini seperti ini, ada kondiloma lata, terus ada dia tangan-tangan merah-merah seperti itu ya pada telapak tangan, telapak kakinya, terus ada mukopapular ya, mukopapular diffus, ras diffus di seluruh dia punya badan. Ya, sifilis untuk diagnosis sifilis itu screening sifilis itu dilakukan sedini mungkin pada INSI pertama, sama kayak HIV dan HBsAg, pada waktu datang langsung diagnosis, diulangi lagi pada trimester ketiga atau saat persalinan. Terus tes serologi sifilis itu ada tes non treponema ya, ada 2 macam, tes non treponema dan tes spesifik treponema. Kalau yang tes non treponema itu RPR dan VDRL ya, untuk mendeteksi antibodi terhadap bahan-bahan lipid sel T pallidum, treponema pallidum yang hancur yang dapat timbul pada berbagai kondisi yang bersifat non spesifik ya. Jika positif dia biasa murah, jika positif harus dikonfirmasi dengan tes treponema. Kalau tes treponema spesifik treponema itu TPAH ya, bisa TPAH, TPPA, terus FTA-ABS, fluorescence treponemal antibody absorb, TP rapid ya, treponema rapid pallidum, hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah terinfeksi. Tapi pada pemeriksaan yang spesifik treponema itu cuma untuk menunjukkan bahwa seseorang itu pernah terinfeksi treponema tanpa tidak bisa membedakan hasilnya aktif atau tidak aktif sifilis ya. Jadi cuma mengetahui bahwa dia pernah terinfeksi sifilis. Diagnosisnya itu kalau RPR-nya non reaktif ya, maka pemeriksaan treponemanya itu tidak perlu dikerjakan ya, ulangi lagi 3 bulan lagi. Tapi kalau hasil non treponemanya itu reaktif, TPA-nya diperiksa, kalau hasilnya non reaktif
titer RPR dan riwayat itu titer RPR-nya tidak perlu dikerjakan. Interpretasi bisa saja positif palsu. Jadi diulangi lagi 3 bulan. Nah, yang positif itu kalau RPR-nya yang non treponemanya reaktif, treponemanya reaktif. Itu terus terdapat riwayat terapi sifilis dalam 3 bulan terakhir, kemudian periksa berapa titernya ya, kemudian evaluasi, tidak perlu terapi, ulangi 3 bulan lagi. Kalau yang reaktif atau non reaktif, non treponemanya ya, sedangkan treponemanya reaktif, kita akan bandingkan dengan titer 3 bulan yang lalu. Jika dia turun, berarti terapinya berhasil ya, jadi tidak perlu terapi. Kalau misalnya non treponema positif, treponema reaktif itu kemudian bandingkan ya, kalau titer bandingan dengan titer 3 bulan yang lalu, jika naik maka berarti itu ada infeksi yang baru. Tata laksana sifilis, begitu tahu sifilis kita screening ya, positif berarti kalau dia non reaktif ya nggak usah dilakukan apa-apa. Tapi kalau dia reaktif, tentukan stadium, riwayat seksual, pengobatan sifilis, pemeriksaan fisik ya, kita tentukan stadiumnya. Kalau stadiumnya itu adalah stadium dini, yang primer, sekunder, atau laten yang baru tadi, itu penggunaan benzatin penisilinnya itu cukup 1 kali aja dosis tunggal, yang diulang 1 kali per minggu selama 3 minggu itu kalau yang lanjut itu yang yang lebih dari 1 tahun. Kalau yang lebih dari 1 tahun itu bisa kita pakai benzatin penisilinnya itu pakai 1 kali per minggu selama 3 minggu berturut-turut ya. Tapi kalau stadium primer sekunder ya kurang dari 1 tahun, itu berarti dia cukup 1 kali aja, single dose aja. Stadium kalau misalnya di puskesmas ternyata nggak ada, ini kadang-kadang susah banget nih benzatin penicillin, pasien cari keliling-keliling nggak ada. Kalau nggak ada, kita bisa pengobatan pilihan berikutnya bisa pakai erythromycin 4 kali 500 mg per oral selama 14 hari. Kalau di puskesmas nggak ada ya terpaksa lah. Kalau penting banget diadakan, tapi kadang-kadang kan di dinas habis, jadi di puskesmas nggak ada. Kalau nggak ada, kita lakukan pemberian terapi erythromycin 4 kali 500 per oral selama 14 hari. Kalau stadiumnya lanjut, berarti selama 30 hari pakai erythromycin. Nih kalau sifilisnya reaktif dan tidak sembuh dengan terapi awal atau timbul reaksi alergi, maka kita harus rujuk ke SPKK. Jadi jangan rujuk lagi ke SPOG, rujuknya harus ke SPKK. Meskipun dia dalam keadaan hamil. Nah, yang berikutnya yang triple eliminasi yang ketiga adalah hepatitis ya. Hepatitis B adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ini makin tinggi kadar DNA dari virus hepatitis B ini pada ibu hamil, maka risiko penularannya itu 3,5 kali lebih tinggi ya. Transmisi horizontal itu juga dapat terjadi, yaitu melalui transfusi darah, jarum suntik, terus pisau cukur, tato, transplantasi organ. Makanya hati-hati kalau mau tato, takutnya bisa terinfeksi hepatitis, atau dari transfusi darah juga bisa ya. Ini kadar hepatitis DNA dari hepatitis B ya, virus hepatitis B. Ini kalau pada fase-fasenya ya masih tolerans, itu biasanya belum ada peningkatan fungsi hati ya, terus HbAg-nya juga masih tinggi ya. Nanti HbAg juga masih tinggi. Ya.
Kalau untuk fase yang fase yang inaktif ya, inaktif nggak ada keluhan, biasanya SGOT SGPT-nya fungsi hatinya juga turun gitu pada pemeriksaan periksa DNA virusnya itu cuma kurang dari 10.000 ya. Nih, untuk infeksi hepatitis B itu bila sistem imun tidak berhasil mengeliminasi, akan terjadi proses peradangan pada hati dan akan menyebabkan hepatitis kronis aktif yang lama-lama bisa menyebabkan sirosis hati. Akhirnya lama-lama dari sirosis hati bisa menyebabkan kanker hati. Makanya kenapa hepatitis B itu perlu diobati karena bisa menyebabkan sirosis hati sampai bahkan menyebabkan kanker hati ya. Jadi fase-fase tadi pada pasien dengan terinfeksi hepatitis, virus hepatitis ada fase tolerans, fase imun clearance, dan fase pengidap inaktif, dan fase reaktif. Bila ibu hamil pada umumnya pada usia kurang dari dekade ketiga dan keempat ditinjau dan sistem imun tidak aktif untuk menjaga tidak terjadi reaksi imun terhadap bayinya ya. Sebagian besar dalam fase imun tolerans tidak memerlukan terapi antivirus. Makanya kebanyakan ibu-ibu datang tuh ke kita itu tidak ada keluhan, tidak ada yang tanda-tanda gejala lagi menderita hepatitis kayak matanya nggak kuning, terus dia juga nggak ada mual muntah, dia juga nggak ada periksa SGOT, SGPT-nya juga tidak meningkat gitu ya. Makanya dia biasanya rata-rata ibu hamil tuh pas periksa ketahuan aja gitu, tapi sebetulnya dia dalam fase yang fase imun tolerans ya. Asimptomatik klinis dan lab, namun potensi menular saat hamil dan persalinan amat tinggi. Tapi tetap aja, meskipun dia asimptomatik, tapi potensi penularannya tinggi. Makanya kita harus hati-hati, meskipun pengobatan antivirusnya itu tetap berdasarkan jumlah viral load-nya. Ya. Jadi untuk mendiagnosis hepatitis B ini, virus hepatitis B ini berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kalau untuk anamnesis ya tanya riwayat sakit transfusi dan segala macam. Kalau untuk laboratorium itu pemeriksaan HBsAg, bisa periksa DNA virusnya atau pakai anti HBe atau HBeAg. Bisa periksa juga SGOT dan SGPT-nya, ALT ya. Terus potensi yang menular ya, yang vertikal dari ibu ke bayi itu bila kadar viral load-nya tinggi ya, lebih dari 100.000 itu resikonya tinggi. Terus HBeAg positif artinya virus itu lagi aktif bereplikasi. Jadi kalau HBeAg-nya positif itu harus dikasih obat. Tapi kalau HBeAg-nya negatif dan kita tidak bisa periksa viral load-nya dari HBV atau DNA HBV, maka dengan periksa, kalau HBeAg kan gampang ya periksanya, kayaknya lebih cepat gitu periksanya. Itu kalau dia positif maka harus dilakukan terapi dengan antivirus ya. Biasanya. Terus peningkatan kadar ALT patut dicurigai kadar viral load-nya yang sedang tinggi. Adanya infeksi kronik hepatitis B ditentukan dengan hasil pemeriksaan screening HBsAg pada trimester 1. Jadi pada trimester 1 tadi periksa HBsAg, HIV, dan sifilis. Pada hepatitis B, ya, ibu hamil kita tes kalau HBsAg-nya non-reaktif, ya baik kalau lahir itu cuma pakai HB0 aja. Tapi kalau misalnya HBsAg-nya reaktif, itu ibu itu harus ditetapkan sebagai penderita hepatitis B, kemudian akan kita lakukan ANC ya. Kalau ibu hamil melanjutkan ANC dan persalinan di puskesmas, maka bayi yang lahir akan diberikan HB0 dan HBIG kurang dari 24 jam
saat persalinan, kemudian dilanjutkan dengan HB1, HB2, dan HB3 sesuai program imunisasi nasional. Tapi kalau kalau hepatitis B yang tanpa keluhan, tanpa ada masalah klinis ya, tidak ada indikasi untuk terapi hepatitis B, itu bisa saja di puskesmas. Tapi kalau misalnya dirujuk itu, kalau misalnya ada masalah, misalnya ada kuning kayak gitu ya, ada mual muntah, demam, itu mungkin itu baru kita lakukan rujukan. Tapi kalau enggak, itu kalau HbA1c-nya negatif ya dia juga kan nggak perlu diterapi. Jadi lahir di puskesmas juga nggak apa ya. Nih, tata laksana hepatitis harus mendapatkan penanganan sesuai standar agar resiko penularan infeksi ibu ke bayi menjadi minimal. Pencegahan hepatitis B pada ibu ke bayi itu pemberian imunisasi HB0 dan HBIG kurang dari 24 jam. Kalau deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil, itu sesuai dengan NPK, itu hepatitis B kalau misalnya dia punya kadar DNA HBV, virus hepatitis B-nya itu lebih dari 200 atau HbA1c-nya negatif, HbA1c-nya positif. Kalau yang lebih dari 200 atau HbA1c-nya positif, itu akan diberikan obat antivirusnya, tapi pemberiannya setelah minggu trimester ketiga, biasanya minggu ke-28 itu untuk menghindari transmisi ya. Tapi kalau HbA1c-nya negatif, terus jumlah virusnya juga kurang dari 200.000 jumlahnya, ibu pada fase imun tolerans ya, dia juga merupakan fase pengidap inaktif, tidak memerlukan pengobatan antivirus hepatitis B, tetap dimonitoring pasiennya ya. Nah, ini sama aja sih tadi. Jadi kalau ibu HbA1c-nya negatif ya, anaknya cuma pemberian HB, ini kesimpulannya HB0 kurang dari 24 jam. Tapi kalau HbA1c-nya positif, harus periksa tes viral load-nya, jumlah jumlah virusnya berapa atau HbA1c-nya, terus periksa SKPT-nya ya. Terus kalau misalnya SKPT viral load-nya atau HbA1c-nya positif, baru pemberian obat antivirus pada minggu ke-28 ya, sampai melahirkan, dilanjutkan 1 bulan postpartum. Tapi kalau misalnya jumlah virusnya kurang dari 200 atau HbA1c-nya negatif, itu tidak dibutuhkan antivirusnya ya, tidak butuh tenofovir, pasien tetap dimonitor sebagai pasien hepatitis B selama kehamilan, pasca persalinan dilanjutkan penata laksanaan hepatitis B setelah dia masa nifas. Untuk bayi lahir dengan ibu yang positif HbA1c, maka selain HB0, dia harus diberikan HBIG kurang dari 24 jam pada bayi, terus kemudian pemeriksaan HbA1c dan anti-HBs pada bayi pada usia bayi itu 9 sampai 12 bulan. Baru diperiksa lagi apakah betul dia terinfeksi apa enggak. Ini rencana persalinan bisa per vaginam dan bisa untuk rencana persalinan ya pada HIV, sifilis, dan hepatitis B. Jadi kalau per vaginam ya, untuk sifilis dan hepatitis B jangan disuruh operasi karena itu mereka bisa lahir normal ya pada pasien dengan sifilis dan hepatitis B ya. Seksiosesaria elektif itu tidak ada kecuali memang karena indikasi obstetrik, misalnya gawat janin, plasenta previa, kala 2 lama, itu baru kita lakukan. Tapi dia tidak ada keuntungan kalau kita lakukan seksiosesaria. Ya, beda sama HIV. Kalau HIV tadi kan seksiosesaria keuntungannya penularannya lebih sedikit, apalagi kalau belum lakukan pengobatan ARV 6 bulan. Tujuan utama persalinan aman bagi ibu itu menurunkan resiko penularan ibu ke bayi
ke tim penolong juga dan ke pasien lain, serta resiko perburukan kondisi ibu. Jadi kalau hepatitis B, ya, dia bisa melahirkan di fasilitas pelayanan tingkat pertama, ya, tanpa dilakukan pengobatan. Berikutnya adalah tuberkulosis, TBC. TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Faktor predisposisinya yaitu karena kontak langsung, karena nutrisi yang kurang, karena faktor sosial ekonomi, itu sangat merupakan faktor predisposisi. Gejalanya yaitu biasanya batuk berdahak 2-3 minggu, dahak bisa bercampur darah, ya, atau batuk darah. Gejalanya bisa sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, terus keringat pada malam hari, ya, demam, meriang lebih dari 1 bulan. Ini diagnosa tuberkulosis untuk ibu hamil. Biasanya pemeriksaan dahak secara mikroskopik langsung atau pemeriksaan dahak dengan perwarnaan BTA. Terus atau bisa foto radiologi. Ibu hamil bisa foto ronsen, bisa. Nanti kan perutnya dilindungi. Ya, yang diminta yaitu pemeriksaan paru-paru saja. Ya, biasanya ronsen kita lakukan kalau usia kehamilan sudah lebih dari 28 minggu. Itu bisa kita anjurkan dilakukan ronsen dengan perutnya dilindungi apron. Tapi kalau misalnya kurang dari 28 minggu, biasanya tidak dianjurkan untuk dilakukan ronsen. Foto radiologi dianggap positif bila ditemukan gambaran infiltrat atau kavitas. Kemudian dilakukan uji tuberkulin. Terus kita juga perlu ingat bahwa tuberkulosis itu nggak cuma paru-paru, ya, ada tuberkulosis peritonitis, terus ada yang sampai menyebabkan perikarditis dan meningitis. Laksana. Jadi kalau pada pasien TBC, pada ibu hamil, itu semua obat TBC yang diberikan pada ibu yang tidak hamil itu boleh kita pakai, ya. Pengobatan TB itu tidak dibedakan dengan pengobatan TB pada umumnya, kecuali streptomisin. Streptomisin itu tidak dapat diberikan karena dapat menyebabkan cacat bawaan pada bayi, biasanya berupa gangguan pendengaran. Bayinya bisa menjadi tuli kalau kita pakai streptomisin. Makanya dia selain streptomisin semuanya boleh, isoniazid, rifampicin, pirasinamid, etambutol, itu semuanya bisa kita berikan. Dosis OAT pada kehamilan dengan tuberkulosis itu kategori 1, 2 atau 4. Tahap ini adalah berat, tergantung dari berat badannya, ya, itu 32 tablet, tergantung dari berat badan, ya. Kalau berat badannya 30-37, maka tabletnya itu cuma 2 tablet, 4 KDT. Kalau lebih dari 71, dia bisa sampai 5 tablet untuk tahap awalnya, kemudian tahap lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu itu 5 tablet. Ini program-program di puskesmas lah, mereka udah tahu. Yang jelas bahwa semua ibu hamil boleh menggunakan obat yang sama dengan obat yang sama, ya, obat yang sama dengan yang tidak hamil kecuali streptomisin, ya. Rujukan kasus kehamilan dengan tuberkulosis itu pasien dengan sputum BTA negatif, klinis tidak ada, namun tidak ada perbaikan setelah pengobatan dalam jangka waktu tertentu, kemudian harus dirujuk, ya. TB dengan komplikasi atau dengan komorbid, rujuk. Pasien dengan sputum BTA tetap positif setelah jangka waktu 6 bulan, itu bisa dirujuk. Halo, Ibu Nur, Bu Nur, ya, Ibu Nur susah ada kayaknya. Selamat siang, Dok. Izin Siang. bertanya, Dok, boleh? Saya Iya. Dokter Ganisa, Dok, dari Puskesmas Danar. Dok, awalnya mohon maaf, Dok, soalnya kemarin waktu materi dokter tentang
ibu hamil dengan diabetes, Dok. Kemarin itu hilang sinyal, Dokter, jadi saya tidak ikuti. Di sini, Dok, yang saya mau tanyakan, kalau misalnya ibu hamil dengan diabetes, terapi apa yang bagus ya, Dokter, yang harus dipakai? Soalnya kalau di puskesmas kan adanya cuma metformin, Dok. Apakah boleh gunakan metformin, Dokter, selain insulin? Mungkin itu saja, Dok. Terima kasih. Ya, kalau diabetes untuk kehamilan itu tidak boleh menggunakan obat melewati plasenta. Lebihnya itu melewati plasenta dan bisa menyebabkan kelainan kongenital pada bayi. Oh iya, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, sama-sama. Setelah di skin test ada alergi, Dok. Terus akhirnya saya kasih eritromisin. Tapi di puskesmas kita tuh untuk titernya itu nggak bisa diukur, Dok, di sini. Cuma bisa rapid aja, Dok, reaktif atau non reaktif. Itu baiknya untuk pengobatan selanjutnya baiknya kita harus merujuk untuk pemeriksaan titer, Dok, ataukah kita pengobatannya yang berapa kali, Dok? Yang pakai yang dini atau yang laten, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, kalau misalnya di kota besar kayak begini ya bisa aja diperiksa ya kita anjurkan ya kalau misalnya di Nania atau di dalam kota Ambon kan di Prodia bisa periksa titer, di Kimia Farma itu bisa titer. Tapi daripada situ saya nggak tahu di Labkes itu bisa periksa apa enggak, karena biasanya pasien saya suruh periksa di situ di Prodia sama itu, tapi mungkin aja di Labkes bisa juga periksa itu ya titernya ya gitu. Kalau misalnya kita bisa tanya juga dini lanjut dengan menanyakan dia, misalnya mungkin kita bisa dari anamnesis itu kita bisa menyimpulkan bahwa ini dia mana gitu. Baru kan kalau lanjut kan lebih dari 1 tahun, berarti kemungkinan dia nggak mungkin dong 1 tahun karena ini aja dia baru menikah, baru berhubungan seksual gitu. Bisa itu dari anamnesis seperti itu. Kalau di daerah-daerah ya nggak usah periksa, dari anamnesis aja kira-kira. Kalau misalnya tidak, ya kita bisa aja pemberian eritromisin selama 14 hari. Halo? Nya itu, Dok, apakah setelah fase awal OAT selesai baru diberikan atau ada kategori lain, Dok? Kemudian mungkin ini belum ada materinya atau nanti diberikan, Dok, untuk hipertiroid dan hipotiroid, Dok, pada ibu hamil. Bagaimana terapi yang bisa diberikan dulu di puskesmas sebelum dirujuk, Dok? Terima kasih. Halo? Tadi pertanyaannya kedengeran nggak sih kapan pemberian ARV pada pasien dengan TB? Berarti itu pengobatan TB-nya sampai selesai baru dilanjutkan dengan ARV. Terus untuk hipertiroid, kalau di puskesmas ada hipertiroid, kita bisa pemberian PTU dulu. PTU itu aman untuk ibu hamil. Halo? Siapa tadi yang tanya? Iya, Dok, kedengaran, Dok. Ya, oke, ini karena udah nggak ada orang yang mendengarkan kita dari dinas. Kalau nggak ada lagi, saya rasa cukup sekian ya. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, Dok, sudah, Dok. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih, Dokter. Selamat siang. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, dokter.